Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 pada hari ini akan menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Recovery and Rebuilding Life After Trauma pada mata kuliah seminar BKI. Kami beranggota yang pertama itu saya sendiri Nur Aflah, yang kedua Nur Afni. Baik, di sini kami langsung saja masuk ke presentasi kami. Yang pertama itu yang akan dijelaskan oleh kawan saya Nur Afni. Kepada Nur Afni saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu pengertian trauma. Trauma adalah kejadian jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan atau cedera jasmani. Trauma juga dapat diartikan sebagai luka yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Jiwa yang timbul akibat peristiwa traumatik bisa sekali terjadi, bertahan dalam jangka lama atau berulang-ulang dialami oleh penderita. Para psikolog juga menyatakan trauma sebagai istilah psikologi berarti suatu benturan atau suatu kejadian yang dialami seseorang dan meninggalkan bekas, biasanya bersifat negatif. Baik, Baik, selanjutnya akan dijelaskan yang B itu ciri-ciri peristiwa trauma. Yang B, ciri-ciri peristiwa trauma. Ciri-ciri peristiwa trauma ini adalah yang pertama, terjadi secara tiba-tiba, dan yang kedua, mengerikan, menimbulkan perasaan takut yang amat sangat. Yang ketiga, mengancam keutuhan fisik maupun mental. Dan yang keempat, dapat menimbulkan dampak fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku yang amat membekas bagi mereka yang mengalami ataupun yang menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab trauma. Faktor penyebab trauma adalah yang pertama faktor internal psikologis. Secara sederhana, trauma dirumuskan sebagai gangguan jiwa akibat ketidakmampu seorang mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga. Terjadinya penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. Baik, yang D, jenis-jenis trauma. Dalam kajian psikologis dikenal beberapa jenis trauma, yaitu yang pertama trauma psikologis. Trauma ini adalah akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa yang terjadi secara spontan mendadak pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengontrolnya. Yang kedua yaitu trauma neurosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat otak individu akibat benturan-benturan benda keras atau pemukulan di kepala. Implikasinya kondisi otak individu mengalami pendarahan, iritasi, dan sebagainya. Penderitaan trauma ini biasanya saat terjadi tidak sadarkan diri, hilang kesadaran, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu trauma psikosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problema fisik individu, seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh, dan sebagiannya. Yang keempat, trauma diesis.
Trauma ini, jenis ini adalah para ahli ilmu jiwa dan medis dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus luar yang dialami individu secara spontan atau berulang-ulang. Baik, yang selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelas tentang karakteristik korban trauma. Di sini ada beberapa karakteristik korban yang mengalami trauma. Yang pertama di sini itu mengalami kejadian yang buruk dan mengerikan. Yang kedua itu sulit tidur dan mudah terbangun. Yang ketiga itu mimpi buruk terhadap hal kejadian yang mengerikan. Yang keempat itu menghindari tempat, orang, situasi, dan hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa buruk dan mengerikan. Baik, selanjutnya yaitu proses pemulihan trauma. Di sini ada dua proses dalam pemulihan trauma. Yang pertama itu pertolongan pertama pada trauma. Pertolongan pertama pada trauma itu langkah-langkahnya yaitu secepatnya mungkin jauhkan korban dari peristiwa traumatik. Yang kedua itu buat fisik korban trauma merasa nyaman. Yang ketiga itu pertemukan segera dengan orang-orang terdekat korban. Baik, yang kedua itu pemulihan stres pasca trauma. Yang pertama itu pemulihan fisik. Nah, di mana di sini membuat fisik konseling menjadi nyaman akan memudahkan untuk memulihkan traumanya. Yang kedua itu pemulihan emosi. Di sini pemulihan emosi dapat dilakukan dengan cara segera cari informasi tentang orang-orang terdekat. Yang kedua itu ekspresi perasaan. Yang ketiga itu berbicara dengan orang lain yang dipercaya dengan perasaan dan dampak yang terjadi. Dan yang keempat itu jangan mengisolasi. Dan yang kelima itu relaksi. Yang selanjutnya pemulihan kognitif. Di dalam pemulihan kognitif ini hal yang dapat dilakukan berupa yang pertama itu terus mengaktifkan otak. Yang kedua itu jangan menjauhkan diri dari situasi orang dan tempat yang menginginkan pada trauma terjadi. Yang ketiga itu berpikir positif dan yang keempat itu selalu memiliki harapan dan yang kelima belajar tentang trauma. Baik, selanjutnya itu konseling untuk korban trauma. Di sini konseling untuk korban trauma yaitu yang pertama itu kita ambil keterampilan konselor untuk bagaimana dalam proses pengobatannya. Yang pertama itu keterampilan yang dibutuhkan oleh konselor yaitu keterampilan membangun hubungan dengan korban konseling. Di sini dengan hal-hal yang dilakukan, yang pertama itu konselor memberikan empati. Yang kedua itu konselor tentang dalam menghadapi mereka. Yang ketiga itu konselor bisa mendengarkan mereka dengan perhatian total. Yang kedua itu keterampilan bertanya dengan tepat. Di sini konseling bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialami pada saat bencana atau peristiwa traumatik lainnya. Diketahui sangat membantu proses pemulihan trauma. Yang ketiga itu keterampilan mendengar secara aktif. Di sini konselor mendengar secara aktif berarti memberikan perhatian total pada korban. Konselor harus mendengar dengan seksama apa yang dikatakan dan mampu menangkap informasi dan bahasa tubuhnya. Yang keempat itu keterampilan penyelesaian masalah. Di sini konselor kenali dulu masalah-masalah yang dialami korban, pasti fokus pada salah satu masalah yang dihadapi korban yang menurut konselor dapat diselesaikan sendiri oleh konseling. Yang kelima itu adalah keterampilan memperdayakan korban. Di sini ada beberapa hal yang bisa diinformasikan pada konseling agar ia merasa lebih berdaya. Yang pertama,
trauma bisa terjadi pada siapa saja. Yang kedua, mengalami gejala-gejala khusus setelah trauma bukan merupakan penanda kelemahan diri. Yang ketiga itu seseorang tidak akan hancur gara-gara trauma yang dialaminya. Yang keempat itu jika seseorang bisa memahami dengan baik seluk-beluk trauma dan gejala-gejalanya. Yang kelima itu orang lain banyak juga yang belum bisa pulih dalam waktu yang lama setelah mengalami trauma. Jadi sekian dari presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang membahas rebuilding and recovering after trauma. Baik, apabila ada kesalahan, mohon maaf kami dalam proses belajar. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.